Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak Joko Bang Iwa, panas ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Kami menyeru. Dan hakikat yang maha besar, yang maha suci, pasti melihat, pasti mendengarkan, pasti mengetahui apa yang sedang kami lakukan. Itulah yang disebut iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu iman. Manifestasi daripada akal, rangkulan dengan wahyu Al-Quranul Karim, sampai kepada poin iman. Nah, sedangkan kalau Anda yang menyembah makhluk, menyembah Yesus misalnya, Anda teriak panggil Yesus sampai kuping Anda robek, Yesus tidak akan pernah dengar. Kenapa Yesus dan Anda sama? Sama-sama manusia, sama-sama ciptaan, sama-sama punya keterbatasan. Dia makhluk. Tuhan Anda tanpa makan sebulan lebih, busung lapar dia. Tanpa dia kena usus, kena kanker usus. Tanpa membersihkan kuping, dia kena conge, bengek dia. Hidungnya tanpa dibersihkan, dia kena sinus. Pantatnya tanpa dibersihkan, kena ambeien dia. Jadi semua aspek yang ada pada sembahan saudara dilingkupi dengan keterbatasan. Contoh, Anda melihat matanya Yesus begitu indah. Oh Yesus, matamu indah, wajahmu begitu indah, rambutmu begitu indah, tanganmu begitu bagus. Oh Yesus. Tapi coba Anda pesan Indomie 1 bungkus mie seduh, habis itu Anda ambil biji matanya, masukkan ke Indomie Anda. Kira-kira masih indah nggak itu mata? Atau Anda bikin pesan capcay, habis itu begitu hangat, ambil garpu, ambil sendok, habis itu ambil jari-jarinya Yesus, potong-potong, tak, jari-jarinya masukkan ke dalam mangkok, mendidih yang berasap. Kira-kira jari-jarinya masih bagus? Mau Anda makan itu? Mau kira-kira Anda makan? Nggak bisa Anda makan. Kenapa? Menjijikkan. Itulah makanya pencipta langit dan bumi itu disebut Maha Suci, Maha Tinggi. Karena tidak ada kejijikan pada dirinya. Tidak ada kehinaan atas dirinya. Tidak ada kerendahan pada dirinya. Tapi kalau manusia menyembah sesamanya manusia, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ini adalah kebatilan yang tak terbatas. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu seburuk-buruknya makhluk. Lebih buruk dari monyet, lebih buruk daripada kecoa. Kenapa? Mereka punya akal tapi dipensiunkan. Mereka punya akal tapi dikebiri. Yang mereka lebih utamakan itu adalah egosentris dalam beragama. Ini kasihan ini. Bangga mereka dengan sisir yang rapi, dengan pendetanya yang pakai dasi, berkuar-kuar di gereja. Tapi poinnya apa ya? Apa poinnya, Rek? Apa poinnya dari keyakinan Anda? Hanya mengabdi kepada ajaran orang-orang Roma Yunani untuk mempertuhankan sosok manusia. Itu. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Karena kenapa? Seluruh para nabi mengajarkan akal. Bahkan Yesus menyerukan, kasihilah Tuhan Elohim dengan segenap. Kalau berbicara dengan segenap, berarti seluruh aspek yang kita punya, yaitu akal. Kita mengasihi Tuhan dengan akal budi. Berarti ibadah kita harus bersumber dari intisari akal. Konsep ketuhanan yang kita pakai harus berintisari daripada akal. Kitab yang kita gunakan harus berpola kepada kebenaran akal. Agama yang kita anut harus bersandarkan kepada kebenaran absolut, yaitu akal. Jika akal justru tidak difungsikan dalam sebuah agama, percayalah itu bukan agama dari langit. Itu agama irrasional, karya manusia. Karena dia karya manusia, maka syarat dengan keterbatasan. Kalau agama itu dari pencipta langit dan bumi, maka agama itu tak akan pernah ada setitik pun celah di dalamnya. Mau seperti apapun canggihnya zaman, mau seperti apapun modernnya suatu keadaan, mau setinggi apapun pencapaian manusia akan kehidupan dunia ini, agama itu tidak akan pernah hanyut termakan zaman. Isinya, inti ajarannya tidak akan pernah hanyut ditinggalkan oleh peradaban manusia.
Dan itu hanya dianut dan itu hanya disifati oleh agama Salom, Islam, rahmatan lil alamin. Saya kira begitu, Bung. Kata Bang Juma kan Allah ini maha kuasa. Terus kenapa dengan melakukan sesuatu itu melalui malaikat, bukan dirinya sendiri? Oke, ini pertanyaan yang baik. Kenapa kemudian Allah itu tidak melakukan kemudian perbuatannya sendiri? Satu, Anda sedang mempertanyakan dimensi makhluk. Dimensi makhluk itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang bisa kita dengarkan. Itu dimensi makhluk. Sementara pekerjaan yang Anda sebutkan tadi itu adalah pekerjaan-pekerjaan makhluk. Sekali lagi saya katakan, sering kali saya mendapatkan pertanyaan ini. Al-Quran pasang badan untuk menjawab. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kemudian kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Tidak patut bagi makhluk untuk berbicara langsung dengan Allah. Tidak patut untuk makhluk berkomunikasi langsung, berhadapan langsung dengan pencipta. Manusia bisa berkomunikasi dengan pencipta dengan 3 hal. Yang pertama melalui wahyu, yang kedua melalui tabir, yang ketiga mengutus malaikat. Nah, yang perlu disadari adalah sebelum alam semesta ini diciptakan, sebelum malaikat diciptakan, sebelum kemudian bumi diciptakan, sebelum sebelum makhluk-makhluk diciptakan, sebelum langit diciptakan, sebelum semua ciptaan diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, Allah berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri. Dia berada pada keadaannya tanpa awal. Itulah Allah, itulah pencipta langit dan bumi. Siapa yang membantunya kemudian menciptakan sehingga semuanya ada? Tak ada. Untuk mengadakan alam semesta, dengan siapa dia untuk bekerja? Tak. Sendiri. Dia tak ada kemudian sekutu. Sendiri dia. Ketika kemudian hendak mengadakan makhluk pribadi baru, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 55 nomor 11, Mazmur 33 nomor 9, Allah hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Allah hanya memberi instruksi, maka sesuatunya ada. Jadilah, jadilah, jadilah. Twing, 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 twing. Jadi, semua jadi. Maka semua kemudian dicipta oleh Allah sesuai dengan kontraknya masing-masing. Malaikat dicipta untuk kemudian memberikan malaikat ini tugasnya ini, malaikat ini tugasnya ini. Itu di bawah kendali Tuhan. Itu di bawah kendali Tuhan. Kalau pertanyaan itu disederhanakan, kalau Tuhan itu maha kuasa, kalau Tuhan itu maha pencipta, kenapa harus menciptakan si fulan melalui seorang ibu? Kenapa enggak menciptakan aja langsung? Ting, 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 ting. Manusia dicipta hanya dengan kata ting. Kenapa itu tidak dilakukan oleh Allah? Kenapa? Karena Allah menumbuhkan rasa kemudian yang disebut, kalau di dalam sistem binatang disebut ekosistem. Kalau di dalam kehidupan manusia disebut kasih dan sayang. Coba Anda lihat, bagaimana Anda dengan anak orang lain? Sama-sama anak, sama-sama punya 2 mata, sama-sama bayi, sama-sama punya 2 kaki. Tapi rasa kasih sayang Anda jauh lebih kepada darah daging Anda sendiri dibandingkan manusia lain. Kenapa Tuhan tidak menciptakan aja langsung manusia tanpa dikandung? Kalau Anda berdasarkan itu, Tuhan memiliki kemudian rahasia yang kita tidak tahu. Makanya dikatakan Allah tidak ditanyai tentang apa yang diperbuatnya. Tetapi kitalah makhluk yang akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita kerjakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya, kenapa dia Allah begini? Kenapa Allah menciptakan kayak gini? Kenapa? La yus'al amma yaf'al. Kita tidak punya hak untuk bertanya. Selayaknya meja tidak punya kekuatan, tidak punya dimensi mampu bertanya kepada tukang yang membuatnya. Itulah makhluk.
Seketika kita jadi seorang laki-laki tanpa konfirmasi, ya Rob, aku ingin diciptakan olehmu menjadi jenis kelamin laki-laki yo, dengan wajah yang tampan, dari seorang rahim ibu yang suaminya adalah gubernur. Jangan kau lahirkan aku dari seorang ibu yang hidupnya merana ya. Sorry ya Allah, sorry. Enggak jadi. Aku mau kamu ciptakan aku seorang wanita. Jadi kan aku seorang wanita. Tapi yang cantiknya, yang hidungnya peseknya itu ke depan. Enggak ada itu, Bang. Allah menciptakan sesuai kehendaknya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Apa kata Yesus? Yohanes 8:42. Ini sudah level Tuhan loh. Sembahan miliaran manusia loh. Ini Yesus Tuhan bagi saudara-saudara Kristen. Tapi apa kata si Yesus dalam Yohanes 8:42? Aku datang sebagai manusia di atas muka bumi, bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan sembahan mengaku datang ke dunia bukan atas kehendaknya sendiri. Piye Mas, iki bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan itu maha berkehendak. Ketika ia menciptakan cuma mengatakan kluk, jadi, kluk, jadi, kluk, jadi. Bagus kalau suaranya kluk, kalau suaranya bum, bum. Itulah kita manusia. Jadi kita tidak punya hak kemudian mempertanyakan kenapa. Karena Allah sudah mengatakan la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Bahkan Tuhan yang Anda sembah, tadi dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakmu. Ya Bapak, biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tetapi atas kehendakmu. Ini sudah level Tuhan masih kayak gitu. Bagaimana kita ini yang bukan Tuhan? Yesus aja yang Tuhan Anda masih tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Apalagi ente yang hanya manusia biasa. Seperti itu saudara. Silakan. Benar juga ya Bang Juma. Pasti benar. Karena pola yang saya sampaikan itu menggunakan rasio akal, keseimbangan. Masya Allah. Tapi dipikir-pikir ya, kalau Fir'aun saja mengaku Tuhan, kenapa sampai sekarang tidak dituhankan? Sedangkan Ya. Yesus tidak mengaku Tuhan kan? Ya. Fir'aun raja, punya harta, punya jabatan, punya kerajaan, punya kuasa, mengaku Tuhan. Ya, hitungan paganisme, wajarlah. Yesus. Prajurit tak ada, istana tak ada, kerajaan tak ada. Jangankan dianggap raja tak pantas, ini malah dianggap Tuhan, Cak Ayu. Di mana akal kita ini? Sedangkan Tuhan itu adalah Malikin Nas, yang merajai seluruh manusia. Bahkan dia mengerajai alam semesta. Lalu Yesus merajai apa? Makanya saya tanya kepada Lugat Tambunan, Lugat Timbunan, kalau kau mengatakan Tuhan kau itu raja di atas raja, dudukkan dulu jadi RT. Jadi RT pun tak pernah ternyata Tuhannya. Mana mau jadi raja? Nah itu Lugat Tambunan sampai sekarang makanya bingung dia. Oke, silakan dilanjut. Masya Allah. Ya. Saya sedikit Bang Suma. Saya sepakat tadi Tuhan itu bukan untuk bertanya atau mengapa ya pertanyaan. Nah ini bisa dijelaskan secara rinci ya Bang. Artinya begini. Saya bisa mendefinisikan bahwa Tuhan itu hanya tempat untuk meminta, bukan untuk bertanya. Itu bagaimana menjelaskannya itu, Bang? Iya, benar sekali. Betul. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan dalam surah Al-Fatihah, Allah itu tempat meminta. Jadi kalau saudara mengatakan, gini misalnya nih, orang-orang Kristen nih, wah Yesus itu luar biasa. Yesusku itu luar biasa. Kenapa? Setiap aku minta sesuatu pasti dikabulkan. Salah ente. Yesus saja meminta kepada Tuhan.
Yang mengabulkan doa-doa kalian itu bukan Yesus. Yang mengabulkan doa itu adalah Tuhannya. Makanya dikatakan dalam Al-Quranul Karim, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta. Segala sesuatunya kemudian itu berpola hanya kepada dirinya. Itu yang dikatakan kemudian. Dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, semua diterangkan di sana bahwa manusia harusnya itu memintanya kepada pencipta langit dan bumi. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Nah, Yesus bergantung enggak kepada Tuhan? Bergantung. Bisa enggak Yesus ini memiliki mukjizat dari dirinya sendiri? Tak bisa. Bisa enggak Yesus ini kemudian berkata-kata dari dirinya sendiri? Tak bisa. Bisa tidak Yesus membangkitkan orang mati dari dirinya sendiri? Tidak bisa. Bahkan berkata pun, bahkan untuk menjadi bayi saja, Yesus tak mampu. Bagaimana dengan Allah? Allahus Samad, dialah tempat bergantung segala sesuatu. Hanya Allah saja. Jadi ketika Anda berdoa, meminta kepada Yesus, Yesus, ya paman, berikan aku beras 1 karung hari ini. Tiba-tiba beras jatuh dari langit. Boom. Kena kepala, mati. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Yang mengabulkan doa itu adalah Allah. Mau Anda Kristen, mau Anda ateis, mau Anda Buddha, mau Anda Hindu, menyembah ataupun tidak kepada Tuhan yang menciptakan ente, Tuhan itu punya rasa maha malu dia. Maha malu. Dia malu ketika dia mengatakan, aku yang menciptakan, aku yang mengurus makhlukku, aku yang memberikan rezeki kepada makhlukku. Malu Allah itu ketika dia tidak mengaplikasikan kemudian sifatnya yang maha luar biasa. Makanya Allah itu disebut salah satu sifatnya adalah maha pemalu. Kenapa Allah disebut maha pemalu? Ketika makhluknya hanya gara-gara tidak menyembahnya, lantas kemudian menghentikan hidupnya, tidak. Gara-gara tidak menyembahnya, lantas menghentikan rezekinya, tidak. Allah maha pengasih. Makanya dalam Al-Quran, setiap dibaca Al-Quran itu apa? Bismillah ar-Rahman. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu selalu memberi. Mau disembah atau tidak disembah, tetap saja Allah memberi. Tetapi kemudian sayangnya Allah, rahimnya Allah, hanya berlaku kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi semua diberi. Karena kalau Tuhan memiliki pola, yang menyembah dia aja yang dikasih rezeki, maka dunia ini akan ketahuan. Ternyata yang kaya orang Islam aja. Kristen, Hindu, Buddha miskin semua. Berarti Tuhan yang benar. Maka semua orang akan masuk ke dalam masjid. Tak ada lagi Buddha. Tak ada lagi Hindu. Karena orang mualaf akan membuktikan. Dulu waktu saya masih kafir, ternak sapi, saya beli sapi 2 ekor. Begitu ingin dia melahirkan, begitu sapi-sapi saya hamil, 3 bulan kemudian melahirkan sapi saya yang keluar tikus palau semua dari perut. Tapi begitu saya masuk Islam, pelihara sapi, jangankan ibu sapi saya melahirkan, suaminya pun, lakinya, jantannya pun melahirkan, ikut hamil. Seperti Pak Bom-Bom. Islam ini betul. Begitu saya masuk Islam, semua ternak saya berhasil, usaha saya berhasil. Apa yang terjadi? Semua orang masuk ke Islam. Lalu, kita nggak diuji lagi dong kalau gitu. Satu agama aja berarti. Tidak seperti itu polanya. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki. Mau ke Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau ateis. Itulah pola yang disebut dalam Al-Quran. Allahus Samad. Tempat meminta segala sesuatu. Demikian. Artinya point attack-nya Bang Suma, masuk ke golongan apakah orang-orang yang sering mengeluh dan bertanya kepada sang penciptanya itu. Contoh seperti ini Bang Suma. Ya Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Begitu kan, dia kan bertanya. Itu masuk ke golongan mana itu Bang? Orang-orang seperti itu. Silakan Bang. Ya, ada 2. Yang pertama, orang yang intim kepada Tuhan. Itu nggak apa-apa. Orang yang selalu berbicara kepada Allah. Tapi jangan membuat hal itu membuat kita itu kufur. Malah makin jauh. Tetapi diskusi dengan Allah. Kayak Bang Suma nih. Bang Suma itu selalu berbicara. Selalu senyum sendiri. Ketika kemudian lagi sholat. Kemudian lagi berdoa. Saya bicara kepada Allah. Ya Rabb. Betapa indah hidup ini kau berikan. Makasih ya Allah. Makasih ya Rabb. Syukran. Kayak gitu-gitu bicaranya.
Orang-orang yang sampai kepada level wali, ketika diuji itu mereka senyum. Mereka merasa, oh Tuhanku penciptaku sedang mengujiku, sedang ingin menguji tingkat keimananku. Maka dia dengan bersungguh-sungguh menghadapi ujian itu, bersungguh-sungguh menghadapi cobaan itu. Tapi yang kedua, ketika orang itu lemah iman, selalu menyalahkan Allah. Aduh, kenapa sih ini? Kenapa sih kayak begini Tuhan? Akhirnya apa? Membuat dia kemudian jauh dari Allah, malas ibadah, meninggalkan kewajiban. Nah, jadi kita lihat tandanya tuh. Orang yang mengeluh membuat dirinya jadi positif, orang yang mengeluh membuat dirinya negatif. Jadi ada dua. Tidak selamanya orang mengeluh kepada Allah itu jelek, tapi tidak selamanya orang mengeluh kepada Allah itu baik. Karena ada orang yang murtad, kita tanya kenapa? Pada saat saya di Islam, capek saya sujud ibadah siang malam, mau beli sepeda butut aja nggak bisa. Begitu saya pindah ke Kristen, oh mobil bisa, rumah bisa, dan seterusnya. Kenapa? Ya karena misionaris mendekati dia, bayar kamu tuyul. Nah kayak gitulah jadinya Bang. Oh, begitu. Iya. Bagaimana Bang Zuma, kita lanjutkan yang kemarin. Kalau firman yang disampaikan oleh manusia itu bukan perkataan Allah. Boleh. Sebentar, Oh, iya. sebentar Bang Snow, sebentar ya. Bang Amos, masih ada yang ingin ini kan? Atau gimana Bang? 10 menit saya ibadah asar 10 menit, habis ini saya paling lama 10 menit. Siap Bang Oke. Zuma, siap. Ya Bang Sno ya ibadah dulu saya ya. Silakan. Ya, jangan gara-gara ini tinggal ibadah Bang. Iya siap. Silakan Bang Amos, apa yang Anda dapatkan tadi dari paparan Bang Suma Bang? Silakan. Saya mulai berpikir saja. Nah, cakep barang itu Bang, cakep. Memang harus berpikir Bang. Semuanya itu harus berpikir, bukan cuma yakin tanpa kita memahami. Kalau saya mau Setuju, tanya Pak Lupo. Apalagi Snow, kau panas lagi kalau aku bicara ini. Panas. Aku enggak pernah. Alamak. Dulu, Panggil apa itu? izin dulu, Pak Balopo ya, izin. Ustadz Sugi, saya izin dulu guru ya. Ada saya mau sampaikan sedikit ya, izin sedikit aja. Ya, oke. Jadi teman-teman ya, sambil tertip layar ya, jangan lupa teman-teman. Oke, jadi di dalam keimanan orang beriman itu, Bang Snow, itu ada dua. Oke, Laiku Snow sama Amus, orang beriman itu ada dua yang dikatakan oleh kitab sucinya. Itu yang pertama. Contoh seperti kami di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an Nur Karim, kitab suci kami, di situ dikatakan dalam surah At-Taha ayat ke-14, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Kata Allah, sungguh aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku, kata Allah. Dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Kami tahu namanya Allah. Kami menyembah dia, Allah. Kami melaksanakan sholat untuk mengingat dia, Allah. Kami mengikuti apa yang kitab suci kami katakan. Nah, orang yang kedua. Nah, ini yang perlu kita selidiki ya. Orang yang beriman membuat kitab sucinya mengikuti apa yang mereka kehendaki, apa yang mereka inginkan. Contoh, saya ambil contoh di dalam kekristenan ya, karena kita kan diskusi lintas agama ya. Saya ambil contoh di dalam kekristenan di Bible-nya Laiku Snow. Di situ dikatakan dalam Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu kata Yesus. Nah, yang dilakukan oleh teman-teman Kristen adalah menyembah Yesusnya, yang mengatakan bahwa kau harus menyembah Tuhan Allah, tetapi yang disembah adalah Yesus. Nah ini, orang yang beriman membuat kitab sucinya mengikuti apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka kehendaki. Jadi ada dua ya. Oke, Bang Snow? Terima kasih, silakan dilanjut yang lain, Pak Palop atau Ustadz Sugi, silakan. Ya, betul sekali Pan. Saya setuju. Jadi betul itu kata Bang Fandi tadi. Kata Yesus, sembahlah Tuhan Allahmu kan. Artinya bukan menyembah dia. Nah, lalu sebentar sebentar. Kan bilang iya, Iya siap. Lalu baru kita cari siapakah Tuhan Allah itu yang dimaksud oleh Yesus. Simple Bang. Kita cari langsung meluncur ke
Yohanes 5:37. Dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak dapat kau dengar dan rupanya pun tidak dapat kau lihat. Titik sampai di situ lah ibu. Nggak usah kemana-mana. Oke. Silakan Ustaz Sugi atau Ustaz Samsa. Oke. Yuk, Nah, apakah di Islam itu Allah itu punya suara? Nah, ini pula kau tanya. Bagaimana mungkin Bang Palo Allah, kan karena bilang. Allah itu maha bersuara, Maha bersuara. maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha berfirman, Oh, berarti Allah itu maha punya suara. berkata-kata. Ya, Allah itu Kita punya tidak suara. bisa, makanya saya tadi tanya kepada Bang Suma, ketika orang-orang yang suka bertanya tentang keberadaan Allah itu masuknya golongan kemana? Saya bukan tanya keberadaan Allah. Saya tanya apakah Allah itu punya suara. Ya kau tanyalah sama Allah langsung, jangan ke Tapi saya. kalau kau bilang maha bersuara. Iya, kalau saya bisa mendefinisikan segala sesuatu yang ada pada manusia, itu juga ada pada Allah, tapi sifatnya maha. Ketika manusia bisa melihat, Allah maha melihat. Ketika manusia bisa mendengar, Allah maha mendengar. Jadi, Kira-kira begitu gitu lah. Bang Palopo. Yo. Dikatakan di situ bahwa Allah itu Kamis. Ya, tidak serupa dengan makhluknya. Lah kenapa Bang Palopo menyerupakan dengan makhluk? Loh, kata siapa? Sopo sih mengenai makhluk? Nggak bisa diserupakan dengan makhluk. Kalau Sudah manusia jelas. bisa mendengar, Allah bisa mendengar. Kalau manusia bisa berbicara, Allah bisa berbicara. Kalau Aduh, manusia aduh, aduh. bersuara, Allah punya suara. Lah kalau saya bilang begini Berarti Bapak Lupa menyerupakan. tunggu bang. Oke, kita saya compare ya. Yohanes 5:37. Dialah yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak dapat kau lihat dan suaranya pun tidak dapat kau dengar. Apakah di sini bisa kita definisikan bahwa Tuhanmu itu bisu? Kan tidak begitu, Bang. Ayo. Kami tidak mengatakan Tuhan kami bisu. Nah, Dan itu kami- ayatnya. Suaranya tidak dapat didengar. Orang yang tidak dapat didengar suaranya bisu atau tidak? Orang tertentu yang dapat mendengar. Saya tanya, orang bisu bisa nggak didengar suaranya? Hah? Tidak. Nah, berarti Tuhanmu bisu. Yang dapat mendengar suaranya. Suaranya tidak dapat Karena kau ada dengar. ayatnya gini Bang Palo ke Bang Palo. Mana ada pertama-tama? Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Nggak nyambung itu. Ya iya, dia yang memilih. Nah tetapi kalau di ayat Anda mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk, ya, lesa kami selihi, ya. Makhluk itu apa? Dapat melihat, dapat mendengar, dapat berbicara. Berarti serupa dong. Oke, silakan Ustadz Sugi. Silakan Ustadz Sugi. Yaitu bedanya kalau makhluk itu nggak pakai maha. Kalau Allah pakai maha, Allah maha mendengar. Ya, jadi jangan dihilangkan kata mahanya itu. Betul, maha. Karena kalau kata mahanya itu dihilangkan, maka dia sejajar dengan makhluk. Ustaz Sugi Ya, maha. terus yang jadi masalah apa? Berarti dia mendengar. Manusia juga mendengar. Maha mendengar, jangan cuma mendengar doang. Maha mendengar. Ustaz Sugi manusia juga mendengar. Iya, tapi manusia tidak maha mendengar. Beda. Melihat, ya. Berarti kan ada persamaan. Maksudnya gini, ada persamaan, ya. Ada persamaan. Samanya di mana antara maha dan Persamaan biasa manusia bagaimana bisa bisa disamakan? Memang dia maha, tetapi sama-sama bisa mendengar. Dia Maha mendengar. Jangan dihilangkan ketika Kita tidak bersangkutan menghilangkan. dengan Tuhan harus disertakan kata maha. Ini Ustaz Sugi. Jangan Dia mendengar doang, nggak bisa. Ini Ustaz Sugi. Kalau dia maha mendengar, ya. Mendengar berarti dia maha, dapat mendengar semuanya, ya. Nah, kita juga dapat mendengar. Iya, tapi terbatas. Kalau Allah tidak terbatas, pendengarannya tidak terbatas. Bisa dengar, ya. Suara hewan bisa kita dengar, suara pesawat kita dengar, suara manusia kita dengar. Yang namanya suara kita dengar. Ada yang tidak bisa kita dengar suara hewan. Kalau Allah mendengar semuanya. Iya, tetapi kan kita bisa Nah, dengar. iya, bedanya maha dan tidak. Itu Beda saja. seperti dikatakan Pak Lopo tadi, dia tuli, dia tidak mendengar. Mana Bang Palopo mengatakan tuli? Ya kalau dia bisu, dia nggak bisa bicara, berarti kan gitu kan. Nah,
Sama. Yang Kalau dikatakan Bang Polopo itu di dalam kitabmu tadi dikatakan suaranya tidak bisa berarti didengar. tidak sama. Nah, kalau tidak bisa didengar bisu enggak? Benar juga itu. Iya, tetapi Anda mengatakan kami Iya karena. Iya itu karena. tidak sama dengan makhluknya. Betul. Nah, tetapi sama. Samanya di mana? Bisa melihat berarti punya mata. Allah Maha melihat. Nah, di sini kesalahanmu. Kalau manusia melihat itu menggunakan indera, Allah Maha melihat, berarti dia tidak menggunakan indera. Dia melihat pakai apa? Nah, tidak tahu, itu Tuhan. Tidak tahu. Duh, makanya laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Ketika manusia itu melihat dengan mata, karena Allah itu tidak seperti makhluknya, tentu berbeda. Begitu loh. Lah kalau kita mengatakan dia melihat, berarti dia punya mata. Misalnya Ustadz Sugi bisa melihat, berarti Ustadz Sugi punya mata. Iya, Allah Maha melihat. Bedanya Allah Maha melihat. Berarti Allah punya mata dong. Melihat tidak harus dengan mata. Lah lantas dengan apa? Ketika kamu mimpi, Begini, kamu Ustadz melihat bentar. Ketika kamu mimpi, apakah kamu melihat dengan mata? Sugi. Ya saya melihat di dalam mimpi saya. Ya, melihatnya pakai apa? Dengan mata. Melihatnya pakai apa? Melihatnya. Mata di dalam mimpi saya. Betul tidak? Begini Ustaz Sugi. Kalau Anda cerita mimpi, ketika Anda bermimpi, bertemu dengan saya, Anda pasti punya mata di situ kan? Tapi tidak mata jasmani saya yang saya pakai, bukan. Bukan mata jasmani di situ. Sugi. Nah, kalau manusia saja bisa melihat tanpa menggunakan mata jasmani, apalagi Allah. Begitu, Bos. Anda di mimpi Ustadz Sugi ya, Anda ceritakan di mimpi. Saya bermimpi bertemu Ustadz Sugi, saya melihat Ustadz Sugi. Karena apa? Di dalam mimpi saya itu saya punya mata. Iya, tapi bukan mata jasmani yang kau pakai. Ya, jelasnya saya punya mata kan? Oh iya, tapi bukan mata jasmani yang kau pakai. Emangnya ketika kamu mimpi yang kamu pakai mata jasmanimu, sementara mata jasmanimu terpejam. Mata Ustadz Sugi. Emang kamu tidur itu matamu melek gitu? Ketika kamu tidur matamu melek? Saya tanya sama Ustadz Sugi, Allah punya mata tidak? Ya tidak tahu, Ustadz Sugi bilang. Nah, tetapi Anda sekarang menjelaskan bahwa punya mata hati. Kenapa beda jawabannya? Kok beda jawabannya? Kan sudah saya jelaskan. Allah itu Maha melihat. Nah, apakah melihat itu harus dengan mata? Saya buktikan tidak. Apa contohnya ketika kamu ketika kamu tidur itu tidak melihat dengan mata jasmanimu. Mata jasmanimu terpejam. Memang kamu tidur melek. Lantas saya melihat dengan apa? Mata rohani. Nah, berarti Allah juga punya mata kan? Ya iya. Tapi matanya Allah itu tidak seperti, kan tadi saya jawab tidak tahu apakah mata Allah itu seperti mata kita? Ya tidak. Karena laisa kamitslihi syai'un. Aduh. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Gitu loh. Yang jelasnya Ustadz Sugi yang saya katakan tadi, Allah punya mata tidak, Anda mengatakan Assalamualaikum. Saya nggak mengatakan Allah tidak punya mata. Yang bilang siapa? Saya tidak tahu bagaimana matanya Allah. Nah, jangan dipelintir. Beda antara tidak punya mata dengan saya mengatakan tidak tahu, itu beda. Iya, nah ya. Terakhir Anda mengatakan, terakhir saya tanya. Melintir aja. Sudah dijelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya jelaskan bahwa Allah itu Maha. Anda pasti mengatakan punya. Ya. Memang Allah itu punya. Pertama Anda mengatakan tidak tahu. Ya, terakhir saya tanya lagi. Tidak tahu. Mimpi Anda yang saya maksud tidak tahu itu bagaimana keadaan mata Allah itu. Nah, itu yang tidak saya ketahui. Bentuknya seperti apa? Itu saya nggak tahu. Terakhir gitu. Anda mengatakan punya. Lah memang punya. Yang bilang Allah punya siapa? Karena hadisnya mengatakan bahwa ketika ada orang bercerita tentang Dajjal, apa jawab Nabi? Dajjal itu matanya picak sebelah, sementara Tuhan itu sempurna. Nah seperti itu, makanya saya tidak mengatakan Allah tidak punya. Bentar, makanya saya tidak mengatakan Allah tidak punya mata. Allah itu punya, tetapi yang tidak saya ketahui bentuknya seperti apa, itu yang saya maksud. Paham? Matanya berapa Ustadz Sugi?
Tidak tahu. Allah itu tidak ditanyakan seperti apa dia, tapi kita yang akan ditanya seperti yang dikatakan Bang Juma tadi itu. Assalamualaikum Guru Nezuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada gitu, Mas. Salam kenal Gurunda. Iya, Salam kenapa? Bang Snow, kalau mau lihat mata Tuhan itu adanya di Wahyu 5 ayat 6. Enggak Nah, itu beda lagi itu. Pas itu sudah Tuhanmu bermata 7, bertanduk 7. pas Nah, sudah itu itu di sini. itu makhluk. di Kalau situ, Allah tidak seperti itu. bisa itu Anda Ya. tidak memahaminya kan? Loh, itu jelas di situ Tidak dikatakan memahami apa yang dikatakan roh Allah itu bertanduk 7, bermata 7. Iya. Itulah gambaran Tuhanmu. Dengar, Ustaz Sugi. Tuhanmu, Ustaz bentar. Sugi. Tuhanmu bisa digambarkan seperti lelaki tua yang duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 9. Iya. Kalau Allah tidak bisa digambarkan seperti itu, tidak bisa. Ya, Kenapa Anda katakan tidak bisa? Kalau Anda mengatakan punya mata, ya berarti bisa digambarkan. Berarti punya mata. Berapa matanya? Kalau dia karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, semuanya itu makhluk. apakah Sementara orang Allah bukan makhluk, sehingga saya tidak mampu menggambarkan keberadaan Allah. Gampang. Nah, sementara kalau di kitabmu, Tuhan Anda bisa digambarkan seperti lelaki jompo yang duduk di atas kursi roda. Daniel 7 ayat 9. terserah Anda mau menggambarkan Loh, seperti Anda? Lah, bukan saya yang menggambarkan. Saya juga bisa Kitab menggambarkan. Anda yang menceritakan seperti Apa? itu. Jangan di-framing ke saya. Saya hanya mengatakan apa yang tertulis di dalam kitabmu, gitu loh. Saya juga bisa menggambarkan. Ustadz Sugi, mohon maaf. Ya, silakan. Saya sebetulnya sopir ambulans dari rumah Ah. sakit jiwa. Iya, Jadi saya iya. mohon izin Saya- untuk kamu menjemput mengatakan siapa sakit jiwa? Snow untuk pulang kembali ke kamar. Biasa. Jadi mohon izin ya Guru semua, saya izin jemput Ambil, ya. ambil. Ini Ambil, nggak bisa ambil. lepas ini, Pak. Ambil. Enggak. Lanjut aja. Lanjut. Santai aja. Cuman Tapi tunggu dulu. Kera punya mata, Anda punya mata. Boleh nggak saya mengatakan bahwa Anda dan kera itu sama? Oke, kalau Anda mengatakan begitu, saya punya mata, kera punya mata. Boleh nggak saya mengatakan, maaf ya, Allah itu sama dengan Ya. kera? Kenapa bisa? Sesuai dengan persepsi Anda. Loh, kan Anda yang mempersama-samakan tadi. Mungkin mengatakan Allah punya mata. Anda yang mempersamakan antara makhluk dengan Khalik. Saya Makanya tadi saya mengatakan, dengar Bang Zuma, dengar. Saya tadi mengatakan ya bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. ya, laisa kamislihi syai'. Betul. Nah, saya tanya Ustaz Sugi, apakah Allah bisa mendengar? Bisa. Apakah Allah punya mata? Apakah Allah bisa melihat? Bisa. Berarti Allah punya mata. Tidak tahu, kata dia. Terus dia tanya saya, oh berarti Allah bisa melihat tapi tidak punya mata. Nah, terus Ustaz Jadi Sugi, gini. dengar dulu Ustaz Juma. Saya luruskan. Nah, jadi di saat kamu melihat tidak? Bukan luruskan, bengkokkan. Jangan diprinter, ini malah diprinter kemana-mana. Parah nih orang. Saya ceritakan seperti yang Anda tanyakan tadi. Yang saya makan tadi sudah saya katakan, yang saya maksud, saya tidak tahu itu bagaimana gambaran mata Allah itu seperti apa. Jangan diprintir-printir. Seperti apa? Tenang dulu Ustaz Sugi. Saya nggak akan memelintir. Ya, saya nggak mau memelintir. Nah, terus Ustaz Sugi tanyakan, kalau kamu aku ambil jaring ikan dulu ya. Buat jaring dia. Lanjut Ustadz Sugi. Gurunda, lanjut Gurunda. Aku ambil jaring Iya, ikan dulu. cepat sebelum saya masuk. Jadi, Iya, tanya, gimana? kalau kamu mimpi, kamu bisa melihat tidak? Bisa, karena saya punya mata di saat saya mimpi itu kan. Nah, datang satu, ya begitu. Allah itu punya mata, katanya. Tadi Ustaz Sugi mengatakan tidak tahu. Sekarang kenapa Anda mengatakan punya mata? Nah itu berarti Ustaz Sugi mengatakan Allah punya mata. Tidak tahu itu saya tidak artinya saya tidak mengatakan bahwa Allah itu tidak punya mata. Tidak tahu berartinya saya tidak tahu bentuk mata. Tidak tahu itu. Cuma Anda bernarasi lain. Boleh saya bicara? Oh, silakan Bang Juma, silakan. Oke. Jadi
ketika berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengetahui kemudian wujud daripada Allah, itu laksana meja yang ingin mengetahui bentuk yang membuatnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan apa? Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarik fil mulk wa khalaqa kulla syai' faqaddara taqdira. Jadi Allah mengatakan yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Di ayat lain dikatakan begini, inna kulla syai' khalaqnahu biqadar. Sungguh Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, kita dicipta dengan ukuran kita, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, bisa berkarya. Siapa yang membuat itu bisa demikian? Allah. Jadi kesempurnaan manusia itu adalah cerminan kesempurnaan pencipta. Kesempurnaan alam semesta ini itu adalah cerminan dari yang mencipta. Contoh, ketika Anda melihat sebuah bangunan, bangunan itu bagus, maka itu adalah cerminan dari pribadi arsiteknya. Gambarnya bagus, itu cerminan dari yang arsiteknya, merancangnya. Ketika kemudian bangunan itu jelek, maka itu cerminan daripada yang membuatnya. Alam semesta ini sempurna, itu cerminan daripada yang menciptakan. Manusia itu dicipta dalam bentuk sempurna, itulah cerminan daripada yang menciptakan. Nah, ketika dikatakan Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, sama seperti di dalam Yeremia 10 nomor 6, tak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi yang serupa dengan Allah. Lalu bagaimana dengan Allah melihat? Lalu bagaimana kemudian manusia Allah itu mendengarkan? Ini cerminan. Kita mampu mengatakan kata melihat karena kita memiliki unsur yang diasalkan dari kesempurnaan kemahamelihatan Allah. Kita bisa berkata, itu disebabkan karena unsur yang menciptakan kita maha berkehendak. Kita bisa mendengarkan, itu karena cerminan daripada kemahamendengaran yang menciptakan kita. Jadi kesempurnaan diri ini, itu cerminan daripada keutuhan kesempurnaan daripada yang mengadakan kita. Jadi kalau dikatakan Tuhan itu melihat, manusia melihat, tidak bisa disetarakan dengan melihatnya Tuhan dengan melihatnya manusia. Oh, berarti Tuhan itu punya mata. Siapa bilang? Karena kita melihat. Yang Anda ukur itu kan manusia. Manusia bisa melihat karena ada mata. Oh, Tuhan bisa melihat karena ada mata. Itu lucu. Karena maha melihat dengan melihat itu beda. Tuhan maha melihat. Kemudian dia menciptakan makhluk untuk melihat. Maka Tuhan menciptakan mata untuk memiliki dimensi melihat. Mengetahui hal di luar dirinya dengan mata. Maka Tuhan menciptakan itu. Apakah pada diri Tuhan itu ada unsur ciptaan? Pada dirinya tak ada. Berarti pada dirinya tak ada mata seperti mata yang kita miliki. Tapi kalau dikatakan maha melihat, jelas. Karena cerminan daripada ciptaan yang bisa melihat ini, itu adalah bias dari kemahamelihatan Tuhan. Kenapa manusia bisa hidup? Karena itu adalah bias daripada Allah yang maha hidup. Itu yang perlu dipahami oleh saudara Kristen yang tadi. Jadi, pada diri Allah tidak ada dikatakan punya mata seperti kita. Tapi pada diri Allah ada unsur maha melihat. Bagaimana Allah melihat? Apakah menggunakan mata? Makhluk melihat menggunakan mata. Allah melihat menggunakan apa? Laisa kamitslihi syai'. Tak ada yang bisa menyentuh hakikat itu. Tak ada yang bisa kemudian memberikan analogi seperti itu. Nah, kecuali kalau orang yang datang, anak kecil, anak TK, bertanya ke kita, Tuhan itu melihat. Ya, manusia juga melihat. Ya, berarti Tuhan punya mata. Kita boleh menjawabnya. Ya, kalau anak TK. Kalau anak TK. Kenapa bisa demikian? Karena dimensi otak maksimal ketika dia berkata itu dilihat dari kematangan berpikir.
Kalau anak kecil yang bertanya seperti itu, wajar. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, pertanyaannya kayak begitu, itu sudah tidak wajar. Ya. Betul. Iya, terus? Yes. Uh-uh. Mm-mm. Mm. Nah, terus yang Anda pahami? Laisa kamislihi syai'. Sekarang begini. Sekarang begini. Giliran saya. Anda melihat bangunan itu adalah cerminan kesempurnaan arsitek. Coba Anda suruh bercermin si arsitek, apakah sama dengan bangunan? Ya. Lah, tadi kan saya sudah mengatakan itu. Kesempurnaan daripada sebuah bangunan, cerminan daripada kesempurnaan ilmu daripada arsitek. Arsitek. Ya, betul. Itu betul. Nah, sekarang kenapa Anda menyamakan kemudian dengan Tuhan dengan diri Anda? Udah. Kenapa ini? Kenapa kayak orang emosi ini? Kenapa? Bang Zuma, izin dulu. Bang Snow, Laiku Snow, coba kalau bisa turun dulu, baru naik kembali karena suaranya Laiku Snow itu tidak didengar sama teman-teman yang di bawah. Yang di bawah nggak dengar, suaranya dapat didengar, dan rupanya tidak dapat dilihat. Terus. Enggak. Nah, di bawah nggak dengar tuh, di bawah. Yang di bawah nggak dengar. Beda memang kalau kita berbicara dengan makhluk yang menyembah sesamanya makhluk. Beda memang. Karena Tuhannya dipersamakan dengan manusia. Turun dulu Snow. Tuhan kami itu laisa kamislihi syai'. Tidak bisa Anda paksakan seperti dewa sembahan Anda, nggak bisa. Pan, kasih moderator gua Pan. Nggak bisa. Nggak ada. Kamu turun dulu, setelah itu naik lagi gitu loh. Paham bahasa Indonesia nggak sih? Ya udah, sekarang turun, ntar naik lagi. Jangan Anda paksakan Tuhan kami sama seperti Tuhan Anda, Sombong amat. Tinggal turun terus naik lagi, apa susahnya sih? Iya, sombong amat, mentang-mentang Tuhannya kelihatan. Jadi kita ini sedang berdiskusi sama anak TK yang memaksakan kapal selam itu adalah ikan. Nah, gini kan ya. Saya bukan memaksakan kapal selam itu adalah ikan. Nah, itu Anda memaksakan Tuhan sama seperti manusia. Ya, Bang Zuma, saya hanya mengikuti narasi Anda. Anda mengatakan bahwa manusia itu adalah cerminan Allah, kan begitu? Iya, terus? Anda mengatakan bahwa manusia itu adalah cerminan Allah. Iya, terus? Nah, apabila Anda mengatakan cerminan, berarti gambaran, kan begitu? Nah, berarti kita ini gambaran Allah. Berarti rupa Allah itu Anda salah memahami itu. Kenapa? Karena cerminan Allah itu bukan hanya pada manusia. Alam semesta ini, kesempurnaan alam semesta ini itu adalah cerminan kesempurnaan penciptanya. Anda keliru ketika Anda mengatakan keterbatasan. Kesempurnaan, ya oke, bisa kita terima kesempurnaan. Tetapi Anda mengatakan tadi bukan kesempurnaan. Anda mengatakan kalau Allah itu maha melihat, kita ini ada cerminannya, makanya kita bisa melihat. Kan begitu? Ya, terus? Berarti kita ini cerminannya. Berarti Allah terus? mata, makanya kita bisa melihat. Nah, itulah sakitnya kamu. Karena saudara, dengar, Anda mensifatkan Tuhan dengan sifat manusia. Itu lucu. Bukan mensifatkan, Bang Zuma. Anda mengatakan bahwa Tuhan itu sama seperti manusia, iya kan? Saya bukan mensifatkan, Bang Zuma. Anda mengatakan bahwa Tuhan itu sama seperti manusia, benar? Saya hanya mengikuti narasi Anda. Narasi saya, cerminan alam semesta kesempurnaan daripada makhluk.
termasuk manusia, Cerminan. itu adalah cerminan Sang Maha Sempurna yang telah menciptakan alam semesta ini. Oke, saya akui Allah itu yang maha sempurna. Nah, terus kenapa Anda ingin memaksakan? Kan, saya bukan memaksakan. Saya hanya mengikuti narasi Anda. Ya. Narasi saya gimana? Anda mengatakan bahwa kita ini adalah cerminan, gambaran Nah, ya. terus? Gambaran. Terus? Nah, kalau gambaran Bang Juma itu seperti apa? Berarti ciptaan Anda itu ingin membentuk Tuhan itu ketika dikatakan cerminan Tuhan itu adalah manusia. Anda dalam analogi Anda itu, dalam pikiran Anda itu cermin. Betul? bukan cermin Bang Juma. Lalu apa? Dengar, Lalu apa? cermin Lalu apa? kaca Bang Juma. Oke, saya jelaskan. Kan kita cermin. Saya jelaskan sama Anda. Ketika Anda melihat sesuatu yang dibuat oleh yang punya karya, misalnya Anda melihat lukisan pemandangan. Siapa yang Anda sanjung di situ? Gimana Bang Juma? Ketika Anda melihat gambar lukisan, siapa yang Anda sanjung ketika lukisannya itu sangat indah? Yang Anda sanjung siapa? Tergantung dari sudut Bang pandang. Juma, orangnya Bang Juma. Nah, gimana? Ya orangnya yang membuatnya kan? Nah sekarang pertanyaan saya, ketika Anda melihat gambaran daripada pemandangan lukisan yang dibuat oleh si Fulan, Anda akan mengatakan kesempurnaan dan keapikan gambar tersebut itu disebabkan karena yang membuatnya itu sangat ahli. Ilmu gambar yang dia miliki itu sempurna. Sehingga kesempurnaan daripada ilmunya tercermin dari gambar dari lukisan yang ia buat. Datang Anda mengatakan bahwasanya, oh yang membuat gambar ini seperti ini modelnya. Segi empat, ada gunung-gunungnya, ada lautnya. Itulah Anda. Jadi kalau Anda membandingkan dengan sebuah lukisan yang dilukiskan oleh seseorang, itu mencerminkan ya pemikiran dia. Nah itulah Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Pemikiran Bang. Loh, segala sesuatu. Dengar. Allah itu tidak punya pemikiran. Yang punya pemikiran itu manusia. La haula wala quwata illa Allah Maha billah. mendengar. Anda mengatakan berarti La haula wala quwata illa dia billah. menciptakan kita punya puping. Kenapa ada orang otaknya nggak berfungsi kayak begini ya? Nah, Teman-teman. inilah karena gambar dari Turunin. Dia nggak menerima, turunin. Ini sedikit Nggak ada, otak nggak berfungsi. Kenapa nggak berfungsi otaknya? Karena dia memaksakan Tuhan itu harus seperti Yesus. Betul. Amos ini Kristen. Nah, Gini, ternyata Bang. dia bukan Kristen. Snow, dengar dulu Snow. Maksudnya Bang Suma gini. Kalau kau menggambar monyet, masa saya bilang monyet itu adalah kau? Kan tidak begitu. Beda menggambar Bang Palupo dengan gambaran. Nggak ngerti dia, nggak ngerti. Udah turunin aja, Gambaran turunin. itu apa Bang Palupo? Nggak ada gunanya. Cari konten yang punya kelas. Oke. Kamu ke bagus. gereja, tarik celana pendeta ke bawah, buka pantatnya, jari telunjuk masukkan. Pull. Habis Kalau itu tidak. Mungkin dengan seperti itu bisa membantu Anda supaya otak Anda berfungsi. Kalau Anda sudah bisa membedakan bau atau tidak, berarti Anda sudah sehat. Oke Gurunda, aku kirim dulu ya ke rumah sakit. Udah masuk mobil ini. Lanjut teman-teman. Iya, silakan. Parah. Cuma modal ngeyel doang. Sugi, Mas Ardiansa, Uni Rifa, Bang Palopo, Ustaz Suryatmoko. Iya, bagus. lagi. Santos, pokoknya semua gelar ada. Lanjut guru-guruku semua, Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Gimana kabarnya Bang Mutuh, Bang Palopo? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Lanjut. Amos, Sama ada lagi. Amos saja Pak Palupo Amos. Amos, mungkin ada yang mau ditanya-tanya lagi Amos, silakan Dinda. Oh ada. Gini ada yang sama ketemu syair kayak gini. Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Bagaimana? Kenapa dalam Islam tuh diajarkan pada anak sholat. Iya.
Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan tentang tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah. Tak ada sekutu, tak ada Tuhan, tak ada sembahan, tak ada pencipta, tak ada khalik selain daripada Allah. Itu 13 tahun lamanya. Hanya itu aja yang diajarkan oleh Rasulullah. Mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah. Para nabi itu mengajarkan poin ini yang terpenting. Sedangkan sholat ini adalah syariat. Sesuatu yang harus diadakan di saat beribadah kepada Allah. Sesuatu yang harus dilakukan pada saat kemudian berhubungan dengan Allah. Sholat adalah peneguhan akidah. Sholat adalah tiang agama. Runtuhnya agama ketika umat Islam itu sudah tidak melaksanakan sholat. Pembeda antara agama lain dengan agama Islam itu sholat. Meskipun mereka mentauhidkan Allah, kalau mereka kemudian tidak melaksanakan sholat, berarti dia jatuhnya kepada kemunafikan. Mengaku Allah, di mana Allah memerintahkan mendirikan sholat untuk mengingat dirinya. Tetapi mengaku tidak melakukan sholat, berarti itu munafik. Nah, seperti itu, Bang. Jadi Rasulullah kemudian mengajarkan tentang tauhid, memperkenalkan Allah yang Maha Esa, habis itu mengajarkan cara-cara berhubungan dengan Allah yang Maha Esa itu. Makanya di Islam itu ketika dikatakan, mana Tuhanmu? Maka umat Islam ketika ditanya seperti itu menganggap yang bertanya ini tak ada akal. Karena Tuhan itu meliputi segala aspek. Makanya dia bukan makhluk. Kalau makhluk, siapa makhluk yang paling besar badannya di bumi ini? Hercules. Hercules pula. Siapa? Yang paling besar di bumi ini? Adirai. Nah, apakah Adirai bisa mengetahui apa yang ada di belakangnya? Apa yang ada kemudian jarak 100 kilo, 100 meter dari depannya tanpa alat? Tidak bisa dia. Jadi, kedudukan pencipta langit dan bumi itu tidak bisa ditakar dengan makhluk. Makanya dikatakan maha besar, maha tinggi, maha suci, maha perkasa. Oleh karena itu kita berada pada dimensi kelemahan, tidak bisa kemudian mengatakan Tuhan itu begini bentuknya, Tuhan itu seperti ini. Itu nggak bisa. Gitu, Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bang. Sehat, alhamdulillah. Kan gini Bang Juma, Syukur, Bang. Muhammad itu kan turun untuk menyempurnakan akhlak, bukan mengajarkan. Saya Bang ini mengajarkan untuk mengenal Allah kan. Gimana itu? Gimana? Muhammad kan turun ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa mengajarkan tauhid? Iya, menyempurnakan ajaran tauhid. Kan seluruh nabi-nabi mengajarkan tauhid. Berarti akhlak itu termasuk ajaran tauhid ya Bang Juma? Akhlak itu adalah perilaku manusia. Akhlakul karimah adalah perilaku yang baik. Perilaku yang baik ini cakupannya dua. Perilaku terhadap perintah-perintah Allah, dalam ini ketaatan kepada Allah, dan perilaku kepada sesama makhluk. Itu. Jadi hablum minallah dibutuhkan akhlak, hablum minannas dibutuhkan akhlak. Apa buktinya? Ketika kemudian ada orang di masjid azan memanggil orang ibadah, ayat menggunakan baju dalam, baju singlet. Apakah itu akhlak? Tidak. Tapi menyeru kepada Allah. Maka justru itu ketika kita berhubungan dengan Allah, maka penampilan kita, jasad kita harus lebih baik daripada ketika kita berhubungan kepada sesama manusia. Itu yang disebut akhlak. Sebenarnya dalam Islam ini tujuan hidup itu apa sih? Ibadah. Ibadah. Terus Ya, cuma betul. kerja ibadah juga. Ya, benar. Segala sesuatu yang dilakoni oleh umat Islam itu adalah ibadah. Seperti saat sekarang ini, kami ibadah. Ini ibadah.
Oh, ini termasuk ibadah juga Bang Juma. Iya, betul. Mengajak kepada yang ma'ruf. Itu adalah ibadah. Makanya umat Islam itu, apapun yang ada dalam kehidupannya, itu ibadah. Ibadah, kami itu ibadah. Makanya, pola di padang mahsyar nanti, yang masuk ke surga itu yang paling banyak amal ibadahnya. Seperti itu. Alhamdulillah kami di Islam, apapun yang kami lakukan, itu dihitung ibadah. Oke. Terus dalam Islam tuh bagaimana mengerjakan antara marifat, syariat, hakikat, bagaimana itu? Itu masuk ke dalam poin-poin metode ibadah. Jadi kalau kita berbicara mengenai berhubungan kepada Allah, yang pertama yang harus kita pahami itu adalah mentauhidkan dulu. Setelah kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kita beribadah kepadanya dengan semua pengakuan ibadah kita itu hanya tertuju kepada Allah saja. Nah, karena ibadah kita ini hanya tertuju kepada Allah saja, maka untuk datang kepada Allah, kita harus membersihkan jasad kita ini, membersihkan roh kita, membersihkan jiwa kita. Jadi sebelum kita beribadah kepada Allah yang Maha Esa, terlebih dahulu kita membersihkan diri kita, jasad kita. Jasad kita. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, perintahnya, wahai manusia, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wahai manusia, makanlah sesuatu dari bumi yang halal dan yang baik bagimu. Dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Kenapa ini identik dengan makanan? Karena iblis masuk di dalam diri kita itu melalui makanan. Begitu banyak makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita, begitu mudah iblis mempengaruhi kita. Makanya orang berpuasa itu mencegah perbuatan keji. Puasanya itu mencegah mereka untuk melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena pada saat mereka berpuasa, iblis kemudian susah untuk menembus kalbu hati mereka. Bagi orang-orang yang beriman nih. Kalau mereka berpuasa, mereka kemudian lebih tunduk. Hatinya itu lebih terarah kemudian. Kenapa? Karena iblisnya memang masuk melalui apa yang dikatakan makanan. Coba, apa yang mempengaruhi seorang bisa korupsi? Apa seorang yang mempengaruhi kemudian mereka bisa mengambil yang bukan haknya? Karena perut, karena makanan. Makanan yang selalu dominan, menyesatkan manusia. Gimana Bang? Bang Juma, Waalaikumsalam. kalau babi, anjing itu haram, untuk apa diciptakan Allah kalau tidak dimakan? Ya, sebagai data untuk ibadah kepada Allah. Sebagai ujian. Ya, ujian. Kita menahan diri dari memakan makanan yang diharamkan, itu ibadah. Itu ibadah. Itu ujian. Kita diuji di atas muka bumi ini. Bukan kita dicipta begitu saja lantas kita hidup seperti hewan. Tidak. Kita diuji dengan kesempurnaan tubuh kita ini, dengan akal kita ini, maka apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak semuanya kemudian boleh kita makan. Sebagai ujian. Maka jangan makan babi, itu haram bagimu. Bagaimana caranya Allah melarang jangan makan babi? Itu haram bagimu kalau babinya tidak diciptakan. Karena Allah menciptakan dulu tuh. Diciptakan babi, habis itu jangan kau makan karena itu haram bagimu. Nah, sama seperti perempuan. Untuk apa perempuan diciptakan kalau bukan untuk kita itu. Betapa banyak perempuan di samping Anda. Kenapa Anda tidak nikmati semuanya? Kenapa? Bang Juma, boleh bertanya? Hah? Saya Kenapa? Saya kebetulan saya Kristen. Iya, silakan. Permisi ya buat semuanya, kawan-kawan, saudara-saudaraku. Kebetulan saya satu keluarga, kan berbeda-beda nih. Iya Bang. Kami ini 5 bersaudara,
itu diambil dari agama turunan, yaitu agama turunan dari orang tua. Nah, berhubung sudah 17 tahun atau akhir balik kalau di muslim ya, itu kami dikasih pilihan buat ngikut menurut keyakinan yang dipercayai. Dan kebetulan 2 dari antara kami masuk muslim. Pertama abang saya dan terakhir adik saya cewek tuh. Nah, pertanyaan saya, menurut Bang Juma sebagai kaum muslim, apa sih pendapat kalian, pendapat Bang Juma, saya ini sebagai Kristen ini seperti apa sih? Apakah kaum yang salah memeluk agama? Apa soalnya saya kalau bicara sama muslim itu selalu Kristen tuh salah melulu. Ini salah, menyembah berhala ini salah. Padahal agama tertua, agama pertama sebelum muslim itu yaitu Kristen. Itu pertama Bang Juma, nanti kedua nanti setelah saya dengar jawaban dari Bang Juma. Terima kasih. Baik, mohon izin ya teman-teman sekalian. Jadi gini Bung, ketika saya ditanya sebagai muslim, maka rujukan saya itu selalu kepada yang tertulis dalam Al-Quranul Karim. Kenapa Kristen ini selalu dibahas? Karena Al-Quran memang membahasnya. Wujud kesempurnaan kasih sayang pencipta kita, sehingga mewahyukan Al-Quran untuk memberikan peneguhan bahwa ini keliru, ini yang benar. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Barang siapa kemudian ingin beriman silakan, yang mau kafir silakan. Kebenaran itu semuanya sudah datang dari Allah. Nah, ketika saya ditanya, apa pandangan Islam terhadap orang-orang kafir? Maaf saya katakan kafir karena menutup diri kepada ajaran Islam. Kafir itu artinya menutup, bukan identik dengan kejahatan kafir itu. Itu adalah kata dari Islam yang begitu sopan. Orang yang menutup diri dari ajaran Allah, itu kafir namanya. Seperti mukmin, seperti muslim, orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Orang yang menolak perintah Allah disebut kafir. Tak ada identik dengan bahasa buruk di situ. Nah, kemudian ketika berbicara mengenai Islam, Al-Quran lebih awal mengatakan, siapakah mereka yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Mereka itulah orang yang memperbodoh diri, kata Al-Quran. Itu kata Al-Quran. Siapakah mereka yang memperbodoh diri ini? Adalah mereka yang membenci ajaran Abraham atau Ibrahim. Maka muncul kemudian pertanyaan, emang Abraham ini ajarannya apa? Siapa yang membenci kemudian ajaran Nabi Ibrahim ini? Al-Quran mengatakan bahwa pembenci ajaran Nabi Ibrahim ini adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, setelah kita teliti Al-Quran, ternyata Nabi Ibrahim mengajarkan tauhid, satu Tuhan. Mengajarkan kemudian kurban hewan, mengajarkan kemudian bersunat. Ini 3 poin yang kemudian dibenci oleh orang-orang di luar daripada Islam. Sedangkan di dalam kitab Kejadian milik orang Kristen, Kejadian 12 nomor 3. Gitu ya. Aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Dan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Ini dalil, Bung. Al-Quran mengatakan itu, kitab yang ada di dalam kitab Kejadian juga menyatakan itu. Umat Islam mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Tauhid satu Tuhan, yaitu Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Yang kedua, umat Islam kemudian berkurban. Dalam surah Al-Hajj ayat 34, imamat 1 nomor 2, kurban hewannya adalah sapi, domba, kambing, dan lembu. Sama. Lalu kemudian sunnat. Al-Quran mengarahkan kemudian kami umat Islam untuk mengikuti sunnat. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan untuk bersunnat. Lalu kemudian Nabi Ibrahim pun mengajarkan kepada keturunannya. Bahkan perintah untuk membunuh orang yang tidak bersunnat. Kejadian 17 nomor 14.
Siapakah mereka yang memperbodoh diri? Yaitu mereka yang meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim. Nah, bagaimana dengan ajaran Islam? Ajaran Islam kemudian mengukuhkan setiap hari beribadah, melakukan pemberkatan kepada Abraham. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Setiap saat kami memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dengan Kristen? Di Kristen itu, Bang, kalau kita berdebat dengan orang Kristen, hujatan, kutukan terhadap Nabi Ibrahim itu beruntun mereka katakan. Contoh, mereka mengatakan Nabi Ismail anak haram. Nabi Ismail anak yang tidak sah. Nabi Ismail adalah anak budak. Itu tuh satu kebanggaan bagi orang Kristen. Tapi dia lupa di dalam kitab yang mereka genggam, Tuhan mengutuk mereka karena mereka mengutuk Abraham. Dengan mengatakan Nabi Ismail anak haram, berarti Abraham melakukan sesuatu yang haram sehingga melahirkan anak haram. Ketika mengatakan Ismail anak zina, berarti Nabi Ibrahim berzina. Dengan mengatakan Ibrahim berzina, berarti itu adalah kutuk bagi orang-orang yang mengutuk Abraham. Itu poin pertama. Yang kedua, Al-Quran mengatakan, Innal ladina kafaru atau walladina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ngeri ini, ngeri. Tapi kalau sebagai orang Kristen kan akan berkata, nah itu kan di dalam Al-Quran, kami tidak beriman kepada Al-Quran. Wajar ketika Al-Quranmu mengatakan itu. Oke, baik. Tapi bagaimana ketika kitab saudara yang mengatakan itu? Kitab Anda sendiri yang mengatakan bahwa orang Kristen itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Anda mau kemana? Seperti yang saya uraikan tadi. Berulang saya menyampaikan. Tadi malam juga saya menyampaikan. Di dalam Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara-saudara Kristen selalu mengatakan ini adalah Nabi Muhammad, nabi palsunya. Nabi palsunya adalah Nabi Muhammad. Mereka tidak mengerti tentang apa yang tertuang di dalam kitab mereka. Di sini Yesus berbicara dengan manusia yang hidup pada abad pertama. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad pergi menemui orang-orang yang hidup sesaman dengan Yesus? Itu mustahil. Berarti ini hanya merujuk kepada orang-orang di luar Yahudi yang datang kepada murid-murid Yesus. Siapa dia? Dari buahnya kita bisa melihat, kata Yesus. Apa buahnya dari nabi palsu, pengajar palsu? Satu, memanggil Yesus Tuhan. Mengusir setan pakai nama Yesus. Bernubuat pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kemana perginya orang yang berbuat kejahatan? Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi saudara Anda, saudara abangku ini, ketika mereka meninggalkan ajaran Kristen, mereka tidak mau diusir dari Yesus. Kenapa? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 27 sekalipun dibaca satu perikop, yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bermujizat pakai nama Yesus adalah Kristen. Yang mengusir setan pakai nama Yesus adalah Kristen. Yang meramal, yang bernubuat pakai nama Yesus adalah Kristen. Lalu, orang yang berakal masih mau tinggal di Kristen. Setelah tahu ini data ada. Dari buahnya kamu bisa melihat pengajaran nabi palsu itu. Pengajaran atau buah palsu ini dikatakan dalam bahasa Yunani karpos. Karpos artinya hasil. Hasil pengajaran daripada nabi palsu membuahkan orang-orang memanggil Yesus Tuhan. Bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Nah sekarang kalau murid-murid Yesus hadir di tahun 2024 ini, terus mereka kita minta untuk menilai di mana pengajaran buah-buah nabi palsu itu berada menurut kalian wahai murid-murid Yesus. Apakah di Islam ataupun di Kristen? Maka mereka akan meneliti di mana ada rumah ibadah yang memanggil Yesus Tuhan. Di mana ada rumah ibadah yang bermujizat pakai nama Yesus. Di mana kemudian ada tokoh agama yang mengusir setan, mengobati jemaatnya dengan menggunakan nama Yesus. Dia akan melihat di Islam tak ada satupun manusia memanggil Yesus Tuhan. Tak ada orang bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Begitu dia pergi ke Kristen, semua memanggil Yesus itu Tuhan. Jadi,
Buah dari nabi palsu itu berada di mana? Di Kristen. Mungkin itulah alasannya kenapa abang kita punya saudara meninggalkan ajaran Kristen, sebab mereka tidak mau diusir oleh Yesus. Saya kira demikian sementara. Silakan. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Pak Selen. Oh ya, terima kasih Bang Juma. Sama-sama Bang. Ya, kalau untuk masalah saudara saya ini ikut Muslim, ya saya sih kurang paham ya. Tapi saya sebagai saudara kandung ya, saya berpikir apa yang terbaik itu yang dia jalanin. Nanti kan pertanggungjawabannya nanti masing-masing. Nah, yang saya heranin ya kan, terkadang saya suka merasa sedih juga umat Muslim kadang suka menghina Yesus pakai kolor disalib begini-gini. Saya sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, karena ya biasalah manusiawi ya. Kadang-kadang mulut sama hatinya itu nggak sinkron. Jadi mereka belum mengenal Yesus gitu. Jadi ya saya pikir wajar. Karena apa? Mereka tidak mempelajari Injil kok. Gitu loh. Yang saya tahu seperti itu. Dan seharusnya Muslim itu kan mengimani Injil juga. Tapi kenapa bisa berbeda? Injil yang dimaksud di Muslim sama di Kristen itu berbeda. Dan satu hal lagi, Nabi Muhammad sendiri pun tidak menjamin umatnya masuk ke surga. Mohon maaf, itu yang saya tahu. Kalau di kami meyakini barang siapa yang percayaku akan diselamatkan. Seperti itu. Nah, dan menurut saya pemimpin umat mana yang menjamin pemimpin agama mana yang menjamin umatnya untuk ke surga selain Kristen, ya kan? Selain pengikut Kristus, itu hanya di Kristen gitu. Kenapa masih sampai sekarang Nabi Muhammad masih mencari jalan yang lurus? Sementara itu aja Bang Juma. Oke, baik. Jadi ini kebalikannya. Yang saya uraikan tadi itu justru warisan untuk Kristen, yaitu neraka. Kok kebalik? Semakin benar apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahwa orang-orang kafir itu ketika dibacakan disampaikan sesuatu kebenaran, mereka tidak mendengarkan. Mereka kemudian menganggap, apa ya? Yang kita sampaikan itu hanya suara. Tidak ngerti apa yang kita sampaikan itu, dia tidak dengar. Al-Quran mengatakan itu dengan sangat jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 171. Padahal tadi saya sudah menjelaskan, Kristen ini diwariskan neraka oleh Yesus, dalilnya Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tapi abang ini justru merasa dijamin surga. Kan aneh. Berarti Al-Quran makin benar. Summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka itu tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Tadi saya membacakan loh dalilnya. Tanda-tanda orang yang diusir ke neraka adalah memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat menggunakan nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Bermujizat pakai nama Yesus. Tapi dengan PD-nya saudara saya mengatakan kami dijamin surga. Gimana ceritanya nih? Ini Al-Quran kok semakin benar ini. Wa masalul latina kafaru kamasalil latiyan iku bima la yasmau illa du'a wa nida. Seperumpamaan umat Islam menyeru kepada saudara-saudaranya yang kafir seperti seorang gembala yang meneriaki hewan. Mereka mendengarkan suara, mereka mendengarkan teriakan, tapi tidak mengerti apa kandungan dari teriakan itu. Seperti misalnya sapi dipanggil, sapi ke sini, jangan di situ panas. Sapinya hanya nengok, mendengar suara tapi tidak mengerti. Saya bacakan dalil Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Tanda-tanda orang yang akan diusir Yesus ke neraka. Satu, memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus.
bermujizat pakai nama Yesus. Masih kurang nyata yang saya jelaskan. Wah, Bang Zuma kena ini. Monitor Papa Lopo Bang Zuma. Siap. Kena ini. Tolong. Sedikit ya. Itu tadi katanya ketika orang Islam mengatakan Yesus pakai kolor itu dikatakan menghina. Padahal sebenarnya tidak. Karena memang itulah yang digambarkan di dalam kekristenan. Bukankah Yesus disalib itu pakai kolor? Itu sebenarnya juga tipuan ya ketika Yesus dipakein kolor itu, Bang. Karena pada faktanya kalau kita lihat di dalam Bible itu, Yesus itu disalib telanjang. Kenapa saya katakan telanjang? Karena yang dibagi-bagikan itu kitona. Ya, tapi diartikan jubah di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Yunani kitona. Kitona itu pakaian dalam. Dan itu dibenarkan oleh pendeta Esra Soru. Esra Soru mengakui Yesus disalib telanjang. Itu tidak termasuk hujatan. Sebenarnya itu ya sedang memberitahu kalian bahwa Yesus itu disalib pakai kolor, itu yang tergambar. Kalau ada fakta, ada data yang menunjukkan, itu tidak bisa dikatakan menghujat, Bang. Gitu loh. Ini Bang Juma udah naik, lanjut Bang Juma. Iya. Sedangkan umat Islam itu justru dijamin surga. Jaminan surganya jelas. Umat Islam itu mewarisi surga. Dalilnya ada, nggak bisa diragukan. Karena ada ayatnya di dalam Al-Quran yang menarasikan itu dengan sangat jelas. Bagaimana kemudian diterangkan di dalam surah Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu mereka yang melaksanakan sholat. Walladzina hum anil lagwi muqridun. Yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang memelihara kemudian kemaluannya. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Ulaika hum warithun. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang mewarisi. Alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini umat Islam punya warisan. Gak ada yang boleh ganggu gugat ini. Umat Islam diberikan warisan berupa surga. Bukan lagi bumi, bukan langit, tapi surga. Menjadi warisan umat Islam. Jelas dalilnya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Kristen, Yesus juga punya warisan untuk Kristen. Tapi sayang sekali yang diwariskan neraka. Kembali lagi, Matius 7:15 nomor 23. Tak ada satupun Kristen yang bisa lolos di situ. Semua Kristen diwariskan neraka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi mau kemana? Pantaslah kemudian kalau banyak yang mualaf setelah mengetahui itu. Wah, ternyata kita dikasih warisan neraka oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi mau kemana? Ya ke Islam. Karena di Islam ada warisan. Warisan apa? Surga Firdaus. Kalau saya mau masuk Kristen, saya menyembah Yesus. Mana jaminan surganya menyembah Yesus? Tak ada. Mana jaminan surganya ibadah minggu? Tak ada. Mana jaminan surganya makan babi? Tak ada. Mana jaminan surganya kemudian tidak bersunat? Tak ada. Justru yang ada, begitu masuk Kristen, masuk dalam kelompok yang mewarisi neraka. Itu dalil. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Subhanallah. Saya potong sedikit Bang Suma. Tadi ada yang dibawa narasi Pak Silent bahwa barang siapa yang mengikuti aku kan dan selanjutnya. Mungkin di sini salah mereka memanai Ustaz Suma. Jelas salah. Apa gitu kan? Ya, silakan. Iya. Jadi Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14. Apa yang kemudian Yesus katakan di sana? Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Yesus mengatakan itu. Supaya dunia tahu, supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Yesus melakukan segala sesuatu
yang diperintahkan oleh Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa kepada Yesus? Perjanjian lama. Hukum Taurat. Lalu kemudian Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah, sedangkan di dalam kitab saudara dikatakan, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, di situ sangat terang dikatakan bahwasanya barang siapa yang mengaku bahwa dirinya hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Itu perkataan Yesus tuh. Perkataan kitab saudara tuh. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hukumnya hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, Yesus hidup itu sebagai orang Yahudi. Yesus hidup tunduk di bawah hukum Taurat. Galatia 4 nomor 4. Kisah para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30. Jelas Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Dia tunduk berserah diri kepada Allah. Nah, sedangkan 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus ketika hidup? Apakah dia makan babi? Tidak. Apakah dia ibadah minggu? Tidak. Apakah dia menyembah manusia? Tidak. Apakah dia tidak bersunat? Tidak. Apakah dia masuk ke gereja? Tidak. Lalu bagaimana dengan Kristen? Jauh. Apa yang dilakukan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Kristen bertolak belakang. Di dalam Yohanes 14, Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus melakukan pekerjaan sebagai seorang Muslim. Bukan seperti seorang kafir, orang Kristen, tidak. Yesus tidak pernah mempraktikkan hidup seperti Kristen. Tapi Yesus justru mempraktikkan hidup seperti Muslim, seperti Islam. Seperti itu, saudara. Jadi sekali lagi, kesimpulan saya, di sesi ini saya katakan bahwa Kristen mendapatkan warisan neraka, Islam mendapatkan warisan surga Firdaus. Bantah saya pakai data. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Sama-sama, Bang. Kalau untuk data mungkin saya kurang lengkap ya, karena saya di sini sih jujur bukan mau mencari kebenaran. Ya emang mungkin kalau memang kebenaran itu ada di pihak Muslim, ya silakan, nggak apa-apa. Yang penting maksudnya ya susah sih ya kalau untuk apa ya, ini udah jelas berbeda ya antara Kristen dan Muslim, kan emang berbeda, sulit mau dibawa sampai kemanapun nggak ketemu gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, saya terima apa pengertiannya itu, dan saya akuin Bang Juma untuk data-datanya valid ya menurut Bang Juma. Tapi sekali lagi kalau untuk jaminan surga sebenarnya ya saya sebagai manusia juga nggak bisa bicara ya, karena surga itu kan hanya Allah ya yang tahu ya. Kalau untuk pribadi seseorang nggak ada yang bisa menjamin surga. Oke, gitu aja buat semuanya kawan-kawan. Terima kasih. Terus Bang Juma, makasih. Ya, makasih Bang. Sehat-sehat ya. Sama-sama. Loh, udah aneh. Belum. Jadi di situ salah memaknai Gurunda, bahwa mengenal Kristus itu kan kita harus tahu dulu kan, mengenal Yesus itu sebagai apa kan? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Di situ mereka salah memaknai gitu. Yang saya agak rancu sedikit. Ya maaf, nanti Abang Sumar bisa jelaskan. Nah, yang di sini yang framing teman-teman Kristen bahwa di mana ada di Al-Quran atau Rasulullah sendiri yang menjamin keselamatan. Dia lupa di Ali Imran 31 itu Gurunda. Bisa dijelaskan, silakan. Iya. Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, apabila engkau mencintai Allah, pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Barang siapa yang mengikuti aku, Nabi Muhammad,
maka pencipta langit dan bumi akan mencintainya. Pencipta langit dan bumi akan menghapus segala dosa-dosanya. Kalau dosa-dosa kita semuanya dihapus oleh Allah, kalau kemudian kita dicinta oleh pencipta langit dan bumi, neraka itu haram bagi kita. Haram. Karena kita dicintai oleh yang maha pencipta. Yang maha pengasih, yang maha penyayang mencintai kita. Dikarenakan kita ikut kepada kekasihnya, Nabiullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu dalil Al-Quran. Sama seperti dalam kitab mereka juga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan dihukum karena dosanya. Sama. Permasalahannya adalah ajaran Islam seia sekata dengan ajaran Yesus. Ajaran Al-Quran seia sekata dengan Yesus, ajaran Yesus. Ajaran Nabi Muhammad SAW seirama dan sekata dengan ajaran Yesus. Ajaran Nabi Isa alaihissalam seirama dengan ajaran Al-Quran, ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah ajaran Yesus bertentangan jauh dengan ajaran Kristen. Itu yang jadi masalah. Ajaran Yesus bertolak belakang dengan ajaran Kristen. Itu yang jadi masalah. Tetapi Kristen selalu mengaku sebagai pengikut, selalu mengaku sebagai murid, selalu mengaku sebagai anak-anaknya Yesus. Tanpa dia menyadari bahwa dengan mereka melakukan kekristenan setiap saat, justru semakin nyata kebenaran Al-Quran itu. Semakin nyata kebenaran Al-Quran yang mengatakan bahwasanya mereka orang-orang kafir ini hanya mengada-adakan hukum di dalam beragama. Mereka kemudian hanya melakukan satu tindakan prosesi hanya berdasarkan terhadap angan-angan dan apa yang mereka dengarkan dari nenek moyang mereka. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah seperti itu untuk Islam. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nuranimu, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Jadi umat Islam kudu wajib beribadah berdasarkan dengan perintah. Jangan seperti teman kita di sebelah. Tak ada perintahnya kemudian dari yang membawa ajaran. Selain hanya mendengarkan kemudian apa yang berasal dari rumah ibadah mereka. Saya kira begitu. Teman-teman sekalian. Kita lihat tadi 3 sesi apa 4 sesi. Saya menjelaskan Matius 7:15. Tanda-tanda buah pengajaran Nabi palsu sedikit pun tidak bisa kemudian dibantah. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri, akalnya, matanya, telinganya, hatinya, lalu kemudian mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Itu Al-Quran yang menarasikan dengan sangat jelas seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Kenapa mereka tidak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan di dalam Matius 7 nomor 15 ini yang seirama dengan Al-Quran tadi? Karena mereka hanya mengikuti ajaran dari nenek moyang mereka. Mereka hanya mendengarkan apa yang berasal dari nenek moyang mereka. Sehingga kata Allah, nanti di neraka mereka akan saling mengumpat satu sama lain, mengutuk satu sama lain. Kenapa dulu waktu di dunia saya tidak mendengarkan? Kenapa dulu waktu bertemu dengan Bang Suma dan apologet lain saya tidak mau mengikuti? Sekarang menyesal. Apalagi tujuannya menyesal kalau sudah ada dalam neraka. Hebatnya Al-Quran, karena penyesalan orang-orang kafir itu diceritakan. Diceritakan oleh Al-Quran. Sehingga orang yang menggunakan akal yang mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran ini, pasti akan berpikir, kok bisa ya Al-Quran menarasikan seperti itu? Menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir setelah mereka nanti di alam di neraka. Kenapa dulu kita tidak mendengarkan ya? Kenapa dulu kita tidak mengikuti ya? Andai saja dulu kita mendengarkan para apologet Islam, tentu kita tidak di neraka sekarang ini.
Itu sudah dinyatakan oleh Al-Quran itu. Jadi kesimpulan kita adalah Al-Quranul Karim dalam hal ini umat Islam mewarisi surga Firdaus, sedangkan saudara-saudara kita Kristen berdasarkan Matius 7:15 nomor 15 sampai nomor 23, mereka mewarisi neraka jahanam. Demikian. Masya Allah. Cuman gini, ada sedikit lagi Bang Suma, maaf, yang selalu dipremis teman-teman kita Kristen bahwa umat-umat Muslim ini ya pasti masuk neraka. Padahal ini kan sudah berulang-ulang kali dipahami tentang Maryam 71, surah Maryam 71 itu Bang Suma. Lalu mereka kan tidak membaca dalil selanjutnya. Nah, ini mungkin masih ada perlu penajaman tentang surah Maryam 71 ini, Gunda. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim surah Maryam ayat 71, di situ diterangkan bahwasanya semua manusia, bukan hanya Islam saja, tapi seluruh manusia akan masuk ke dalam neraka. Nah, apakah masuk dalam neraka ini maksudnya masuk untuk disiksa? Tidak. Masuknya kemudian umat Islam dan seluruh manusia ke dalam neraka itu tak lain dan tak bukan adalah untuk membenarkan bukti kebenaran bahwasanya ternyata neraka itu betul-betul ada. Jadi mendatangi neraka itu bukan berarti mendapatkan siksaan, karena proses mendatangi dan menjadi penduduk di sana itu beda. Al-Quran sangat jelas mengatakan di situ, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan. Di situ kata Rabb, bukan kata ilah. Ketika berbicara menggunakan kata Rabb, berarti konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh, Rabbus samawati wal ard. Jadi Rabb ini adalah Tuhan pencipta alam semesta. Sedangkan kalau dia berbicara mengenai ilah, itu merujuk kepada konteks sembahan. Contoh misalnya yang ada di dalam surah Al-Anbiya ayat 98, di sana ada kata wariduha, mendatangi. Tapi wariduha yang dimaksud dalam surah Al-Anbiya 98 ini itu terkhusus kepada orang-orang Kristen, bukan orang Islam. Coba kita lihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Di situ sama, wariduha juga. Tetapi hanya spesial untuk orang-orang Kristen. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Jelas itu. Nah, di situ dikatakan apa? Mereka menyembah selain daripada Allah. Wa ma ta'buduna. Mereka menyembah selain daripada Allah. Min dunillah. Maka merujuk kepada sembahan mereka. Apa yang dikatakan oleh Allah? Mereka ini adalah bahan bakar jahanam. Antum laha waridun. Engkau orang-orang kafir wajib hukumnya masuk dalam api neraka. Al-Anbiya ayat 98. Sedangkan di dalam Al-Maryam ayat 71, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyan. Itu merujuk kepada seluruh umat manusia, karena di situ berbicara mengenai Rabbus samawati wal ard. Pencipta alam semesta, berarti cakupannya kemudian adalah seluruh manusia. Nah, ayat selanjutnya mengatakan apa? Dan nunajjil latina taqaw wa nazzaruz zalimina fiha jithiyah. Di situ ada kata summa, kata sambung. Kemudian setelah semua manusia dihimpun masuk mendatangi neraka, maka orang-orang beriman, orang-orang Islam kemudian dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat dan dilanjutkan perjalanannya menuju kepada surga, dan membiarkan orang-orang kafir tetap berlutut secara kekal dalam neraka. Maka Allah mengatakan apa? Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Juga dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 195, umat Islam itu dijamin masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga.
Sekira begitu, Bung. Silakan. Allah. Jadi poinnya di Maryam 72 itu Gurunda ya? Poinnya ya? Iya. Siap. Oke, mungkin silakan lagi ada teman-teman yang lain. Mungkin Amos masih mau bertanya, Amos? Ya. Ini Bang Juma. Yang dulu kita pertahankan itu kan Injil sebelum Al-Quran. Di dalam Injil Gimana? kan di Injil dulu kan diturunkan sebelum Al-Quran. Iya, betul. Terus kenapa di dalam Al-Quran itu Yesus menjadi Nabi Isa? Kalau saya seirama kata Bang Juma tadi. Iya, baik. Oke. Tunggu ya. Jadi gini, apa tadi pertanyaannya? Kenapa Injil duluan ya? Injil duluan ya? Iya. Oke, baik. Nah, Nabi Isa alaihissalam diterangkan kemudian di dalam surah Maryam. Bagaimana kemudian Nabi Isa membantah tuduhan orang-orang Yahudi kepada ibunya Maryam. Ketika ibunya dituduh sebagai pelaku zina, Nabi Isa alaihissalam kemudian menyatakan dirinya adalah seorang nabi, seorang hamba Allah. Inni abdullah, atani alkitab, wa ja'alani nabiyan. Jadi beliau mengatakan kepada Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil. Dan dia menjadikan aku seorang nabi. Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian Anda bertanya, kenapa Al-Quran kemudian menarasikan itu? Justru yang ada, saudaraku, Nabi Isa itu diberi Injil, Nabi Isa tidak diberikan Evangelion. Injil itu bukan Evangelion. Evangelion itu bukan Injil. Isa alaihissalam datang membawa ketetapan kepada Bani Israel berupa hukum-hukum yang isi kajiannya itu tidak terlepas tetapi berkesinambungan dengan hukum Taurat. Makanya Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Ya Bani Israel, aku ini adalah rasul untuk kalian. Rasul untuk kalian. Ya, mengajarkan kemudian apa? Memberitakan kemudian kitab yang datang sebelumku. Dan mengajarkan kemudian akan datangnya sosok Nabi yang bernama Nabi Muhammad. Jadi Injil yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci, sebuah ketetapan yang datang kepada Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Isa, di mana di dalam kitab itu termaktub termaktub nama Nabi Muhammad SAW. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yaday minat Taurah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Nabi Isa alaihissalam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Torah dan memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad. Jadi Injil yang dimaksud di sini adalah ketetapan Tuhan yang mana Nabi Muhammad tertuang di dalamnya. Sedangkan Evangelion itu adalah sebuah buku yang di dalamnya tidak ada Nabi Muhammad. Nah, sekarang permasalahannya adalah Injil itu mana? Kitab Injil itu mana? Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, menyampaikan hikmat Injil kepada pengikutnya, mengabarkan kemudian tentang Torah, mengabarkan kemudian apa yang akan datang setelahnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang mencatat? Apakah ada yang menulis? Apakah ada yang menghafal? Tak ada. Berarti hikmat Injil yang datang kepada baginda Rasulullah Isa alaihissalam itu tidak dibukukan kemudian selayaknya Al-Quran, tetapi dibukukan kemudian dengan hasil angan-angan, duga-menduga, lalu dikatakan itu dari Allah, tapi itu bukan dari Allah. Jadi pengajaran Nabi Isa itu tidak dilanggengkan, pengajaran Nabi Isa itu tidak dibukukan secara benar, pengajaran Nabi Isa itu tidak kemudian disadur dan dihafal dengan cara-cara yang baik.
tetapi dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Apa pembuktiannya? Coba Anda lihat dari hasil penyelidikan Markus. Markus 1 nomor 14. Yesus kemudian pergi ke Galilea. Mengajarkan apa? Mengajarkan Injil Allah. Yohanes 1 nomor 43. Filipus, ikutlah denganku. Mau kemana Yesus? Kita ke Galilea. Sesampai di Galilea kemudian Yesus dan Yohanes mengajarkan Injil Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8. Nomor berapa tuh? Nomor berapa tuh? Nomor 43 apa 53? Lupa saya. Di situ kemudian Filipus yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil Allah kembali mengajarkan Injil Yesus. Pertanyaan saya, mana Injil Allah, mana Injil Yesus? Apakah ada Kristen yang mampu menunjukkan itu? Satu, jawaban mereka mengatakan, Yesus itulah Injil itu sendiri. Berarti dengan kata lain, mereka telah membatalkan kedudukan daripada Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Paulus, dan seterusnya. Nah, kedua, ketika dikatakan bahwasanya Yesus mengajarkan Injil Allah, Al-Quran pun mengatakan hal yang sama. Nabi Isa mengajarkan hikmat Injil. Berarti sama. Beban pertanggungjawaban untuk membuktikan keberadaan Injil itu ada di Kristen. Karena Kristen mengaku pengikut. Sebagai pengikut, kalau benar-benar pengikut, Anda semua pasti bisa menunjukkan Injil Yesus, Injil Allah, yang di dalamnya termaktub nama Nabi Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mana kitab itu? Ada? Tak ada. Karena tidak ada, maka benarlah Al-Quran yang mengatakan, Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil, wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, dan orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan batil? Kau campur adukan antara firman Tuhan dan karangan manusia, padahal kalian mengetahui. Nah, apa bukti kebenaran Al-Quran? Lihat Lukas, lihat Markus, lihat Matius, lihat Yohanes, lihat surah Paulus. Apakah bercampur aduk di dalamnya? Bercampur aduk. Seperti gado-gado basi yang bercampur kemudian di dalamnya. Entah mana firman Tuhan, entah mana sabda Yesus, entah mana karangan manusia yang tidak jelas. Bercampur aduk. Lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa engkau mencampur adukan yang hak dengan batil? Kau campur adukan antara firman Tuhan dan perkataan karangan kalian sendiri. Itulah yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat berapa tuh? Ayat 9 ayat 97. 79, sorry. 90 berapa itu teman-teman? Lupa saya. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yakuna hadza min indillah. Itu surah Al-Baqarah ayat berapa tuh ya? Ana lupa. Oke, silakan teman yang lain. Lupa saya, Mas. Lupa. Maklum udah tua. Oke, Bang. 79. Nah, Bang Handi monitor ternyata. Alhamdulillah. Nah tuh, 79 tuh. Oke. Iya. Jadi Bang Juma, di dalam Kristen itu kan namanya Yesus. Kata Bang Juma seirama. Kenapa di dalam Al-Quran itu namanya Isa? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Yesus itu adalah nama palsu. Yang benar itu adalah Isa. Itulah yang benar. Yang benar itu adalah Yosua. Itulah yang benar. Yang benar itu adalah Isa. Yesus itu nama palsu. Maria, dalam hal ini Miriam, panggilan orang-orang pada masa itu Miriam, itu sudah pasti tidak menamai anaknya dengan nama penjajah. Itu sudah pasti. Selayaknya pribumi Indonesia yang lagi dijajah oleh Belanda, mereka yang dengan setia dengan bumi pertiwi, yang membela kedaulatan bangsanya, tidak mungkin kemudian begitu anaknya lahir, memberikan nama anaknya dengan nama Belanda, Gilbert. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena nama penjajah itu, ya namanya juga adalah penjajah. Pasti tersakiti orang yang dijajah. Bagaimana mungkin orang yang tersakiti mengambil nama penjajah untuk menggunakan anaknya? Yesus itu nama orang Roma, nama orang Yunani, penjajah pada saat itu. Mustahil seorang Miriam
memberikan namanya dengan nama penjajah kepada anak sematawayang. Maka benar namanya adalah Iso atau Isa atau Yosua. Bukan Yesus. Itu nama Yunani itu. Oleh karena itulah kemudian ketika dikatakan di dalam Al-Quran namanya adalah Isa putra Maryam, maka itu lebih dekat kepada bahasa yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram. Bukan bahasa Yunani, bahasa penjajah. Nah, jadi kalau dikatakan kenapa Isa? Karena memang itu nama. Keturunan Abraham menggunakan 3 bahasa. Ibrani, Aram, dan Arab. Mustahil menggunakan nama penjajah. Yesus, Saulus, Petrus, Andrianus, Martinus, Martes. Gak mungkin. Ya, Perdedes. Gak mungkin. Nama-nama Zeus itu ya adalah nama orang Roma, orang Yunani. Vanus, Kuraps, nggak mungkin pakai nama-nama gitu. Gitu ya, Bung. Oke, oke. Ah, Terus gini, kalau saya kan masuk Islam, terus apakah saya ada jaminan untuk membawa orang tua saya untuk ke surga? yes. Al-Quranul Karim mengatakan dengan sangat jelas dalam surah Ar-Ra'd ayat 23. Apa kata Allah di sana? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Al-Quran mengatakan ini. Ini adalah legalitasnya. Orang-orang yang mu'allaf kemudian ketika keluarganya masuk mengikuti beliau, maka apa kata Allah? Jannatu adan, surga-surga adan dipersiapkan oleh Allah untuk mereka yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh. Dari kalangan nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dari anak-anak mereka, dari cucu-cucu mereka. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Sedangkan data seperti ini tidak pernah ditemukan di dalam Bible. Tidak pernah ditemukan dalam Bible. Bahwa orang akan masuk ke dalam surga bersama emaknya, babenya, anaknya, ponaannya, cucunya, cicitnya. Tak ada dalam Bible. Yang ada hanya di Al-Quran. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim. Jelas tuh. Makanya umat Islam itu pagi siang, pagi siang, pagi siang, malam siang, pagi siang, malam pagi siang, malam sore siang, pagi, malam sore siang. Kerjanya apa? Sujud, 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 sujud. Lalu meneriakkan kata Allahu Akbar. Kenapa bisa? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka sekeluarga berbondong-bondong memuji Allah. Dari istri, dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari anak. Semuanya berbondong-bondong sujud kepada Allah. Kenapa? Mereka ingin meninggalkan dunia, masuk ke dalam surga bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai. Di Kristen ada nggak dalil kayak begini? Sampai 2 hari sebelum kiamat tidak akan Anda pernah temukan. Orang Kristen di surga tidak lagi mengenal ibunya, tidak mengenal ayahnya, tidak mengenal anaknya, tidak mengenal istrinya. Padahal keberadaan kemudian umat manusia di atas muka bumi ini, apa kata Allah? Baik di Bible maupun dalam Al-Quran. Beranak cuculah, berkasih sayanglah, Ar-Rahman, Allamal Qur'an. Perintah kemudian kepada kita manusia untuk berkasih sayang. Kasih sayangnya bukan cuma di dunia, Bung. Kasih sayangnya itu kudu tempat kehidupan yang kekal. Apa artinya kasih sayang di dunia? Tuh kita hidup paling 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Paling santer itu. Paling santer. Setelah itu, offside, cut, masuk ke dalam kubur. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu bagaimana dengan orang yang kita rindukan? Ibu sudah lebih dulu pergi. Menemani kita 30 tahun lamanya. Mengasuh kita.
membesarkan kita dengan susah payah siang malam, kemudian dia membina kita menjadi orang yang baik. Pergi dia lebih dulu. Ayah yang setiap hari biasanya nelpon, anakku, kamu sudah makan? Ayah yang tadinya selalu mengingatkan kita, sholat anakku, sholat anak. Ayah yang setiap kali ingin ke kantor mengecup kening kita. Pergi. Yang ada rindu sama beli. Kalau Allah tidak mempertemukan kita, kemudian nanti, lalu buat apa ibadah ini? Untuk apa pengabdian ini? Allah, alhamdulillah mengatakan